Ini dari apa yang saya pahami saja ya, karena kadang seseorang memahami sesuatu itu tergantung sudut pandang, tergantung ideologinya, tergantung teori mana yang diambil. Kalau secara saya, menurut saya yang namanya unggah-ungguh itu ya sopan santun. Dalam hal ini lebih ke konteks bahasa Jawa atau unggah-ungguh atau sopan santun dalam orang Jawa seperti itu ya. Jadi secara umum kalau menurut saya unggah-ungguh ya sopan santun, etika seperti itu. Kalau contoh yang sangat bisa kita lihat itu ketika kita melewati atau lewat di depan orang yang lebih sepuh, itu kadang membungkukkan badan, tangan juga ke bawah, senyum sembari mengucapkan permisi, punten, atau juga bisa juga ini kalau anak-anaknya usia berapa ini Mbak? Mahasiswa mungkin atau anak-anak SD, SMP? Mungkin kalau misalnya sejak ini itu anak-anak baby, Anak kecil ya. Kalau bagaimana cara mengajarkan? iya. Kalau zaman sekarang karena saya rasa mahasiswa itu bisa dikatakan Gen Z. Sedangkan anak-anak saat ini itu bisa dikatakan Gen A. Gen A dan Gen Z sebetulnya sama, tapi lebih parah Gen A. Gen A lebih banyak mengenal HP, gadget itu lebih dini. Artinya mereka terbiasa dengan gadget, terbiasa dengan benda mati. Bisa dikatakan mereka tidak punya telinga. Nah, jadi kalau kita mengajarkan unggah-ungguh, jadi kalau kita lewati mbah kita itu harus nunduk ya, itu tidak akan didengar. Nah, kita langsung praktek gini ya dek, atau gini nak, kalau kita lewat mbah gini. Nah, contoh yang tadi disebutkan di awal itu dicontohkan, terus anak melihat kita melakukan, nanti anak diminta praktek dan itu diajarkan terus menerus. Misalkan ketemu kita, coba kemarin kan sudah diajarkan sama ibu gimana kalau melewati orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua. Nah, jadi harus mencontohkan langsung, karena itu Gen A itu tidak terbiasa untuk mendengar karena mereka terbiasa dengan gadget. Kan anak-anak kita kalau lagi pegang HP dipanggil aja kan harus 2-3 kali. Misalkan dek. Nah, itu karena mereka telinganya itu hampir fokus ke si gadget itu. Nah, gitu. Jadi harus dengan mencontohkan langsung. Atau kalau misalkan unggah-ungguh yang di kehidupan nyata. Kalau unggah-ungguh di sosmed juga sekarang penting. Apalagi contohnya cara berkomunikasi mahasiswa kepada dosen itu harus dengan unggah-ungguh, mulai dari salam, kemudian memperkenalkan diri, nama siapa, mahasiswa prodi semester berapa, kemudian melihat waktu, jangan mengkomunikasi atau berkomunikasi dengan dosen di atas jam 21 misalnya, itu karena tidak disarankan dan tidak sopan. Itu bagian dari unggah-ungguh yang harus dibiasakan. Teorinya mudah, tapi kadang merasa deadline, kemudian dikejar waktu, iya, terus waktunya ternyata ingatnya malam-malam, langsung menghubungi dosen saat itu juga tanpa memperhatikan waktu. Nah, itu kan melanggar unggah-ungguh seperti itu ya. Fungsinya yang jelas, yang pertama kita melestarikan budaya Jawa. Budaya Jawa itu kental dengan sopan santun, kemudian tutur bahasa yang baik, kemudian yang lembut, atau bahasa sekarangnya apa, soft spoken. Nah ya, kita ke anak-anak harus soft spoken. Kalau zaman dulu ngajar ngaji bisa pakai tuding, atau bahasa Indonesia itu pakai pakai apa, tongkat bukan ya, tuding siapa ya, iya lidi kan bentuknya. Tuding siapa ya? Ya pokoknya ngajar tuh masih bisa pakai kekerasan lah istilahnya. Atau pada saat SD kita ada istilah sepatu terbang. Kalau sekarang tidak bisa. Nada tinggi saja sudah bisa dilaporkan. Kita harus soft spoken. Nah, jadi salah satunya ya tujuannya kita melestarikan, kemudian lebih luas lagi merupakan salah satu penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasialis. Contohnya misalkan ketika kita mempraktekkan unggah-ungguh itu berarti jiwa kita menghargai sesama, kemudian menghormati yang lebih sepuh, terus juga
ada di situ nilai toleransi kayak gitu. Unggah ungguh kan juga termasuk toleransi di dalamnya. Kadang anak kecil kalau yang mungkin kalau di kita tidak ada, tapi kalau misalkan di kota mungkin lingkungannya lebih kompleks. Anak kecil yang Islam, beragama Islam, bergaul dengan agama yang non Muslim, itu kan juga kita harus mengajarkan unggah ungguh bagaimana ketika hari Minggu kita menghargai teman anak kita yang harus beribadah. Misalkan kita kalau hari Minggu mencontohkan, Dek jangan main ke rumahnya Mbak itu dulu ya, karena Mbak itu mau ke gereja, kayak itu kan bagian dari unggah ungguh. Jadi selain selain kita melestarikan budaya Jawa, juga kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena ya kita kan sebagai warga negara yang baik, apalagi jiwa-jiwa nasionalisme itu semakin turun, anak-anak banyak yang tidak hafal Pancasila. Nah, ini menjadi salah satu jalan ikhtiar juga. Kalau menurut saya sangat relevan ya, karena yang namanya sopan santun, unggah ungguh, etika itu jelas selalu relevan kapanpun, dimanapun. Dalam sebuah kitab Ta'limut Ta'lim di situ disebutkan ada istilah bahwa al-adabu fauqal ilmu kalau tidak salah. Jadi intinya adab itu di atas ilmu. Nah, unggah ungguh itu kan part of adab gitu ya, sebagian kecil dari yang namanya adab. Jadi adab, unggah ungguh itu akan selalu relevan dan harus direlevankan. Justru mau kita ibaratnya tinggal di Indonesia, di desa, atau mungkin di luar negeri. Saya ada teman saya perempuan kebetulan sedang mengikuti suaminya yang sedang mengambil program doktor di Australia. Nah, di sana sering kontak-kontakan dan juga sering saya lihat di Facebooknya itu bagaimana toleransi, bagaimana sikap menghargai di luar negeri. Orang-orang cenderung cuek, artinya tidak kepo dengan masyarakat sekitar, tetangga sebelah pun kadang bertegur sapa itu jarang begitu kan. Beda dengan kita hampir 24 jam seperti di CCTV oleh tetangga kita ya. Kalau di luar negeri tidak, tapi sisi positifnya adalah mereka menjaga privasi masing-masing personal. Nah, jadi tidak ikut campur, kemudian juga bisa diartikan menghargai. Termasuk ketika di Amerika juga ada teman saya di sana, kita tidak bisa bebas datang ke rumahnya. Kita tidak bisa bebas menginjak halaman di rumahnya, harus ada izin dulu. Nah, itu kan bagian dari unggah ungguh yang diterapkan di negara tersebut. Walaupun ketika kita terapkan di sini, masa sih cuma ke rumahnya harus ada perizinan dulu. Nah, itu kan unggah ungguh di sana. Nah, kita punya unggah ungguh di sini. Ketika kita mau bertamu mengucapkan salam, ada waktu-waktu yang tidak boleh dilanggar, misalkan pada asar, pada isya, itu tidak boleh untuk bertamu. Di luar negeri pun sama. Jadi sebetulnya semua wilayah, semua negara, semua daerah menerapkan unggah ungguh versi tempat tersebut masing-masing. Ini kita berbicara di Jawa, bisa jadi di Sumatera punya unggah ungguh tersendiri, atau mungkin di suku Baduy di Banten, di situ ada unggah ungguh yang tidak boleh dilanggar. Misalkan di Baduy Dalam tidak boleh ada alat komunikasi apapun, termasuk tidak boleh ada orang luar yang masuk ke Baduy Dalam. Tapi untuk Baduy luar, unggah ungguhnya atau sopan santunnya atau tata keramanya masih mengizinkan. Termasuk di dalamnya tidak boleh orang Baduy itu ini berbicara aturan, tidak boleh orang Baduy itu menikah dengan suku di luar Baduy. Kalau sampai melanggar ada konsekuensi dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari unggah ungguh secara lebih luas lagi kayak gitu. Kalau yang tadi disebutkan seperti kita menghubungi dosen dengan sopan bahasanya, kemudian waktunya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua membungkukkan, mengucapkan permisi, atau mungkin juga bisa juga kalau yang anak masih sebelum sekolah ya, ini seperti kembali ke pertanyaan sebelumnya, bisa juga unggah ungguh itu kita mengajarkan terima kasih, maaf. Nah, itu kan juga salah satu contoh kecil unggah ungguh. Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, maaf, mengucapkan maaf. Kadang anak-anak kecil itu kan mainan
kadang melukai secara tidak sengaja. Bagaimana kita melatih mengucapkan maaf ya? Kalau tidak dilatih, kata maaf itu mahal. Kadang anak itu gengsi, apa sih maaf sih, apa mau aku nggak salah, terus apa sih cuma kayak gitu. Itu harus sekali dilatih maaf, mengucapkan terima kasih. Kalau dikasih sama seseorang, makasih. Makanya kadang anak kecil kalau lebaran tuh dikasih amplop gitu, bilang apa. Nah itu kan sebetulnya bentuk edukasi kayak gitu. Cuman kalau untuk orang-orang yang non akademisi ya tidak akan berbicara oh itu edukasi, taunya ya coba masa dikasih masa nggak ucapin makasih gitu, padahal itu bagian dari edukasi tentang unggah ungguh. Tantangannya itu anaknya tidak mau mempraktekkan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang sudah dicontohkan, anak itu cenderung acuh. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang ya itu tadi sudah hampir mungkin 80% atau lebih dari 50%-nya itu senang dengan benda mati, si HP itu, si gadget itu. Makanya ketika ada orang cuek, karena dia sudah lebih asik dengan dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata gitu. Bahkan ada orang misalkan lagi buka pegang HP gitu melewati orang, mungkin dia tahu secara teori karena sudah diajarkan bahwa kalau ketemu sama orang sepuh nunduk punten gitu. Tapi karena saking asiknya pegang HP, dia sampai tidak melihat bahwa dia melewati orang tua. Nah, jadi dia tidak akan mempraktekkan apa yang sudah didapat teori-teori tentang unggah itu. Jadi kadang tantangannya itu si anak itu lebih asik dengan dunia mayanya dibanding dunia nyata. Pesan ya, kalau untuk generasi muda saat ini, tetap jadi dirimu sendiri tanpa menyakiti orang lain, tanpa meninggalkan tata krama yang baik, karena sejatinya apa yang kita tanam itu itulah yang akan kita tuai di masa depan. Ketika kita sekarang menanamkan kebaikan-kebaikan, insya Allah pasti akan kita tuai. Dan ingat juga, kebaikan yang sekarang kita tuai adalah hasil tanaman dari leluhur-leluhur kita sebelumnya. Jadi jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang baik, karena tidak akan ada kerugian bagi pribadi-pribadi yang lain.